7 keajaiban saat Perang Gaza berlangsung. Hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi berada di Palestina Selatan, sebuah wilayah potongan yang terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Itulah wilayah yang saat ini kita kenal sebagai Gaza. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini, namun jangankan menguasai, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel tidak mampu. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Dari mulai pemblokadean bahan makanan, obat-obatan, dan energi telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Dan yang kita semua tahu bahwa mereka juga melakukan serangan habis-habisan ke wilayah ini dengan mengguyurkan ratusan ton bom dan mengerahkan semua kekuatan hingga pasukan cadangannya. Namun sekali lagi negara yang tergolong memiliki militer terkuat di dunia ini harus mundur dari Gaza. Di atas kertas, kemampuan senjata AK-47, roket anti-tank RPG, ranjau, serta beberapa jenis roket buatan lokal yang biasa dipakai para mujahidin Palestina tidak akan mampu menghadapi pasukan Israel yang didukung tank Merkava yang dikenal terhebat di dunia. Apalagi menghadapi pesawat tempur canggih F-16, elit tempur Apache, serta ribuan ton bom canggih buatan Amerika Serikat. Namun pemirsa, pernahkah kita berpikir kekuatan apakah yang bisa membantu para mujahidin sehingga mampu bertahan dari serangan bangsa dan kaum penjajah tersebut, walau hanya dengan berbekal senjata-senjata kuno? Pemirsa, inilah berita Islami masa kini yang akan mengupas 7 kisah keajaiban yang diberi Allah SWT dari kejadian serangan Israel yang dilancarkan ke Gaza. Keajaiban pertama adalah adanya pasukan berseragam putih di Gaza yang hanya bisa dilihat oleh tentara Israel sedang tidak bisa dilihat oleh orang Palestina. Cerita ini disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami, yang menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya tentang pasukan yang berpakaian putih-putih. Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Dari channel 10 Israel, ada serdadu mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah berhadapan dengan hantu. Pasukan yang dianggap hantu itu tidak diketahui dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Seorang tentara Israel lainnya mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Keajaiban kedua adalah adanya suara tak bersumber yang memberi kekuatan kepada mujahidin. Disebutkan oleh Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat Gaza yang telah ditayangkan oleh TV channel Al-Quds yang juga ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jamal di situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan. Sang khatib bercerita, ada seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut pasukan Zionis yang melalui jalan tersebut. Pejuang itu berkata bahwa ia telah menanam sebuah ranjau. Kemudian ia melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang beriringan menuju jalan tepat di mana ia menanam ranjau. Akhirnya, sang pejuang memutuskan untuk kembali ke markas karena mengira ranjau itu tidak akan bekerja optimal. Akan tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara Utsbut, Sabatkallah, yang maknanya kurang lebih, tetaplah di tempat, maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu ia dengar berulang-ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya, sang mujahid memutuskan untuk tetap berada di lokasi ketika sebuah tank melewati ranjau yang tertanam. Sesuatu yang ajaib terjadi, ranjau itu justru meledak amat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka harus diangkut oleh helikopter sedangkan ia sendiri dalam keadaan selamat. Keajaiban yang ketiga adalah meski ranjau sudah meledak, namun ia tetap utuh seperti belum diledakkan. Ini terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Ai Maghrakah. Saat itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Di saat mengulur kabel, tiba-tiba sebuah pesawat mata-mata Israel memergoki mereka. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untunglah para mujahidin selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu yang tadi hendak disambung menjadi terputus. Tidak ada kesempatan lagi untuk menyambungnya karena pesawat masih berputar-putar di atas. Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekedar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, kaum mujahidin tak bisa berbuat apa-apa.
Kabel ranjau jelas tak mungkin disambung, sementara tank-tank Israel telah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa amat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kama lam tumakkina minhum, Allahumma la tumakkin lahum. Yang maknanya, ya Allah, sebagaimana Engkau tidak memberikan kesempatan kami menghadapi mereka, jadikanlah mereka juga tidak memiliki kesempatan serupa. Kemudian ketika fajar tiba, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi penanaman ranjau yang tadinya tak berfungsi. Para mujahidin segera melihat lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata seluruh ranjau yang telah mereka tanam itu masih utuh. Lalu dari manakah datangnya ledakan tersebut? Wallahu a'lam. Keajaiban kelima adalah adanya burung merpati yang turut serta membantu para mujahidin. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah kepada situs Filetin Alan saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais. Sang mujahid memiliki seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Para mujahidin yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan sang merpati. Begitu merpati itu melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyian mereka. Ternyata dugaan mereka benar. Selang beberapa saat kemudian, bom-bom Israel datang menghujan. Syukurlah para mujahidin itu pun selamat. Keajaiban yang kelima adalah adanya kabut yang juga membantu para mujahidin. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nashirat setelah usai sholat zuhur di Masjid Al-Qassam. Saat itu, sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Al-Jul terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus Amerika. Dari atas, pesawat mata-mata terus mengawasi. Di saat itu, posisi para mujahidin terjepit. Kabut tebal tiba-tiba turun di malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus serupa diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam. Sebagaimana ditulis situs almasrian.com, ia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya, pasukan mujahidin tengah menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank tentara Israel guna meledakkannya. Abu Ubaidah berkata, tak lupa kami berdoa kepada Allah agar memudahkan untuk melakukan serangan ini. Tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut. Pasukan mujahidin segera bergerak menyelinap di antara tank-tank, menanam ranjau-ranjau di dekatnya, dan segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza. 5 tentara Israel tewas di tempat, dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau-ranjau itu meledak. Keajaiban yang keenam adalah selamatnya nyawa seorang pemuda karena Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang yang menderita luka memasuki rumah sakit Ashifa. Seorang dokter yang memeriksanya kaget ketika mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat ia sangat kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh sebuah buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu berlobang, namun hanya pada sampulnya saja yang rusak. Kisah ini disaksikan sendiri oleh Dr. Hisam Az-Zaghah dan diceritakannya saat Festival Ikatan Dokter Yordan. Dr. Hisam juga memperlihatkan bukti berupa sebuah proyektil peluru, mushaf Al-Quran, serta buku kumpulan doa-doa berjudul Hisnul Muslim yang menahan peluru tersebut. Subhanallah. Keajaiban yang ketujuh adalah terbunuh 1.000 jiwa, lahir 3.000 jiwa. Seperti ungkapan hilang 1 tumbuh 1.000. Sepertinya ungkapan ini cocok disematkan kepada penduduk Gaza. Kesedihan rakyat Gaza atas hilangnya nyawa 1.412 putra-putrinya terobati dengan lahirnya 3.700 bayi selama 22 hari gempuran Israel terhadap kota kecil ini. Hamam Nisam, Direktur Dinas Hubungan Sosial dalam Kementerian Kesehatan Pemerintahan Gaza menyatakan bahwa dalam 22 hari, 3.700 bayi lahir di Gaza. Ia mengungkapkan mereka lahir antara tanggal 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009. Ketika Israel melakukan serangan yang menyebabkan meninggalnya 1.412 rakyat Gaza yang mayoritas wanita dan anak-anak. Bulan Januari 2009 tercatat sebagai angka kelahiran tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Setiap tahun 50.000 kasus kelahiran tercatat di Gaza. Dan dalam satu bulan tercatat 3.000 hingga 4.000 kelahiran. Akan tetapi di masa serangan Israel 22 hari telah tercatat 3.700 kelahiran. Dan pada sisa bulan Januari tercatat 1.300 kelahiran. Berarti dalam bulan Januari terjadi peningkatan kelahiran hingga 1.000 kasus. Rasio antara kematian dan kelahiran di Gaza memang tidak sama.
Angka kelahiran mencapai 50.000 tiap tahun, sedang kematian mencapai 5.000. Oleh karena itu, Israel sengaja membunuh para wanita dan anak-anak untuk menghapus masa depan Gaza. Sebanyak 440 anak dan 110 wanita telah dibunuh, dan 2.000 anak serta 1.000 wanita mengalami luka-luka. People running for cover, not knowing whether they're dead